Ini sebenarnya healing yang paling ultimate itu yang bisa kita lakukan adalah healing ketika kita bisa financial freedom loh. Bener. Jadi nggak healing ke Bali sekali waktu gitu kan, terus habis itu besok lagi ke Bali pakai kartu kredit, pakai pay later gitu. Tapi kalau punya 300 kali gaji, kita bisa healing selamanya. Masalahnya susah, Mas. 300 kali gajinya tuh susah ya. Kecuali ada cowok kaya yang mau nikahin saya, boleh. Wow. Jadi sebenarnya nggak banyak kok. Kalau gaji 10 juta, cuma nyisihin sejuta. Gaji berapa? 5 juta, cuma nyisihin 500.000 per bulan. 10% ya dari 10% aja gitu. Jadi jangan alasan gaji gue nggak ada, kekecilan gaji gue gitu. seperti itu. Sampo sama conditioner suka habis barengan soalnya. Jadi sampo. Tapi kalau dari Mas Dani sendiri gimana nih ngeliatnya orang-orang banyak banget yang masih belum pada melek literasi keuangan, terus kalau dikasih konten keuangan juga ngantuk tapi giliran ketipu marah-marah, merong-merong, say. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Generasi Cuan Part 2. Kita masih ngobrolin soal dana pensiun nih. Kali ini masih sama Mas Dani Rahmat selaku Certified Financial Planner. Dan kita mau lanjut lagi pertanyaan dari sahabat Kompas.com nih yang pasti akan dibacakan oleh Niken. Oke, pertanyaan kedua ini dari Rofik Sulistiawati. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda menyiapkan atau menyiasati dana pensiun tanpa mengikuti BPJS Hari Tua? Terima kasih. Nah ini nih Mas. Menarik, BPJS ini kan BPJS TK gitu kan ya, jaminan hari tua JHT dari BPJS TK, kenapa nggak mau ikut gitu? Ini pertanyaan yang menarik, kenapa? Kalau misalkan perusahaan kan wajib mengikut sertakan karyawannya BPJS, JHT BPJS TK gitu ya. Kenapa wajib? Kan ya biar nanti masa tuanya ada dananya. Dan ini kenapa karyawan itu harus banget ikut? Karena sebenarnya iurannya itu adalah tambahan gaji yang tidak disadari. Kalau misalkan ada JHT BPJS TK, terus ada dana pensiun lembaga keuangan, dua-duanya ada, ikut semuanya. Kenapa? Kenapa kok harus ikut semuanya gitu kan? Ini nggak menjawab pertanyaannya, tapi saya jawabnya agak muter dulu gitu. Karena sebenarnya kan dana kita dipotong, gaji kita dipotong. Dipotongnya itu dipotong sebelum dipotong pajak. Kan gaji kita ada pajak nih. Nah, yang kita terima itu sudah dipotong pajak. Tapi untuk iuran BPJS, JHT BPJS TK, dana pensiun lembaga keuangan, itu dipotong dari sebelum pajak. Jadi kalau misalkan gaji kita 10 juta yang kita terima di rekening, sebenarnya itu misalkan nih, kasarnya gitu ya, ini hitungan ngawur, contoh doang. Sebenarnya gaji kita itu 14 juta, karena 4 jutanya dipotong pajak. Nah, iuran kita itu dihitung dari 14 jutanya. Terus selain iuran kita yang dipotong, perusahaan itu ngasih kontribusi lagi. Jadi perusahaan itu ngasih tambahan sekian persen untuk si iuran JHT di luar gaji kita. Jadi itu dihitungnya juga di luar sebelum dipotong pajak juga. Dan itu hitungannya kalau misalkan kita dipotong 3%, perusahaan ngasih 3,5% misalkan. Itu berarti tambahan 3,5% dari perusahaan. Sayangnya banyak orang yang nggak mau karena ngerasa gajinya doang dipotong. Padahal iuran tambahan dari perusahaan itu adalah tambahan gaji kita di luar yang sudah kita negokan, terus kemudian nggak dipotong pajak sama sekali, jadi gede sebenarnya. Dan diinvestasikan selama berpuluh-puluh tahun, nanti kita waktu ngambil, itu cuma dipotong 5% doang pajaknya. Jadi banyak banget keistimewaan, dan ini kenapa yang bikin heran, orang kok nggak mau ikutan, dapat duit gratis, dapat duit tambahan tanpa mereka kerja gitu loh. Mungkin belum paham juga kali ya, disangkanya dipotong dari gaji pokok. Nah terus sama satu ini lagi Mas, kalau misalkan freelancer kan pasti nggak punya itu dong Mas. Kan banyak sekarang ya yang freelancer gitu, nah itu gimana nih Mas? Sayangnya kalau freelancer iya memang nggak dapat gitu kan, si keistimewaan pajaknya ini, karena kan duitnya ya cari sendiri gitu kan. Nah cuma kalau misalkan ikut JHT BPJS TK atau dana pensiun lembaga keuangan, dapat keistimewaan pajak juga. Kayak misalkan si JHT-nya ini ngelola duitnya itu ditaruh di deposito atau ditaruh di obligasi. Kalau kita beli obligasi atau kita tempatkan deposito sendiri, bunganya kan kita dipotong 20% kalau deposito, sementara obligasi kita dipotong 10%. Nah, kalau ditaruh JHT BPJS TK atau dana pensiun lembaga keuangan, pajaknya nggak dipotong. Jadi nggak dikenain pajak si bunganya sama kuponnya itu. Itu freelancer kenapa kalau misalkan memang mau ikut, lebih baik ikut si JHT kalau memang instrumennya di situ gitu.
Berarti itu penting ya Mas ya? Mungkin Iya. itu yang orang nggak tahu. Maksudnya kita bukan di endorse, ntar ada yang bilang, oh ini gara-gara Endorse endorse nih BPJS. BPJS. Enggak, ini Kagak. emang aturan-aturan di seluruh dunia kurang lebih sama, mirip. Itu sangat membantu ya Mas Iya. ternyata Kita BPJS kagak di tuh. endorse. Sangat. Berarti ini Ibu Mbak siapa ya namanya? Oh, Mbak Rofik Sulistiowati Rofik Sulistiowati. sepertinya harus segera daftar JHT ya. Iya. Maksudnya bukan berarti kita di endorse apa, kita kagak di endorse. Ini ngasih tahu Mbak Rofik ya. Kalau ini tuh beneran kalau BPJS tenaga kerja itu, tapi mungkin ada trust issue di masyarakat kayak nanti beberapa tahun kemudian aman gak nih uang kita gitu. Benar. Ini sayangnya memang karena ada masalah di Beberapa lembaga yang harusnya diawasi pemerintah gitu ya. Cuman so far ya JHT BPJS TK kita itu aman-aman saja gitu. Dan tidak ada masalah. Dana pensiun sendiri kan tuh punya industrinya ya. Mungkin sahabat kompas.com juga baru tahu nih kalau dana pensiun ternyata punya industrinya. Nah ini buat ngasih tahu juga nih, seperti apa sih industri dana pensiun biar orang yakin juga nih kalau mau bikin dana pensiun di Indonesia sendiri sekarang ini trennya. Kalau untuk industri dana pensiun sendiri, sayangnya di Indonesia itu masih sangat kecil dibanding GDP per kapita kita. Kita bahkan lebih kecil dibanding India. Kita baru 2% sekian gitu. Total dana pensiun kelolaan DPLK, bukan kita ya. Indonesia maksudnya. Indonesia gitu. Nah, sementara kayak di Amerika gitu kan, terus kemudian di Australia, bahkan Jepang yang sama-sama Asia itu dana pensiunnya sendiri itu sudah 130% dari GDP-nya. Jadi gede banget gitu kan. Kenapa? Mereka di sana sejahtera. Orang pensiun, orang udah tua, ya udah hidupnya nyaman-nyaman aja gitu, nggak kayak di sini. Di sini kan banyak yang ibu-ibu terus nggak ditaruh di panti ini kan ya. Apa ya jabatannya ya itulah. Gitulah ya. Nah, di Indonesia itu sayangnya masih kecil banget, tapi industrinya sendiri regulasinya ketat banget gitu. Jadi dari OJK itu udah mengatur kalau dana pensiun itu mereka boleh investasi di mana, maksimal berapa persen, sekian dan sebagainya itu ada gitu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir industri dana pensiun ini aman apa enggak. Cuma memang masih sangat kecil porsinya dibanding GDP kita, dibanding pendapatan per kapita per orangnya. Nah, inilah kenapa di Indonesia banyak banget kita sering dengar sandwich generation. Balik lagi ke industrinya gitu kan. Sebenarnya ya masih potensinya masih gede banget dan ini sangat jarang dimanfaatkan oleh orang-orang. Banyak yang orang baru berhenti kerja gitu kan langsung nyairin JHT-nya gitu. Terus DPL saya juga sih. DPLK-nya gitu udah dicairin juga Semua gitu. langsung saya. Saya dulu waktu masih lebih muda. Tapi sekarang Udah sudah sadar. pindah beberapa kali masih saya terusin. Buat healing biasanya. Kayak, aduh, stres banget gue. Kayak kena PHK udah ngambil JHT buat healing ke Bali. Seperti kenapa perbincangan itu? Gitu. Nah, ini sebenarnya healing yang paling ultimate itu yang bisa kita lakukan adalah healing ketika kita bisa financial freedom loh. Bener. Jadi nggak healing ke Bali sekali waktu gitu kan, terus habis itu besok lagi ke Bali pakai kartu kredit, pakai pay later gitu. Tapi kalau punya 300 kali gaji, kita bisa healing selamanya. Masalahnya susah Mas. 300 kali gajinya tuh susah ya. Kecuali ada cowok kaya yang mau nikahin saya boleh. Wow. Surat terbuka untuk Anda. Tapi Mas, apakah ngaruh? Tadi kan dibilang kayak Indonesia masih kecil nih industrinya, sedangkan di Amerika di sana udah gede. Tapi ada pengaruh gak karena mereka kan sudah negara maju, kita kan masih negara berkembang? Ada. Ini literasi keuangan masyarakatnya juga sangat berpengaruh gitu. Di Indonesia ini yang ngerti tentang saham, ngerti tentang capital market masih sangat sedikit kan. Betul. Mei sama ini kan sudah investasi di saham kah? Sudah. Oh sudah, oke. Bagus. Nah, karena banyak banget masyarakat kita yang belum mengerti tentang capital market, tentang pasar saham, aturan pemerintah juga mensyaratkan bahwasanya tidak boleh nih lebih dari 50%, lebih dari 40% bahkan untuk investasi di saham gitu kan ya. Nah, sementara di Amerika literasi masyarakatnya kan relatif lebih bagus ya. Kalau melihat portofolio, ini saya sempat membandingkan portofolio dari BlackRock. BlackRock ini salah satu manajer investasi di sana gitu kan ya. Itu mereka portofolio untuk dana pensiunnya itu sudah sekitar 40-50% lebih, bahkan sampai 60% itu di capital market. Bahkan sekitar 20%-an itu ada di saham-saham emerging market, termasuk Indonesia gitu ya. Nah, 60% itu di capital market, sementara yang bonds related product itu hanya sekitar 30%. Sisanya ada di money market gitu. Sementara di Indonesia,
kemarin saya bandingkan ini datanya memang masih data tahun 2000. ada yang 2020, ada yang 2021 Mandiri sama BNI DPLK-nya gitu kan. 40-60% masih di government bond. Jadi bond pemerintah. Dengan kayak gitu kan kita bisa lihat nih perkembangan dananya sendiri kalau di Amerika karena 60% itu di capital market memang bisa jatuh kayak sekarang kan lagi jatuh banget nih pasar saham di Amerika ya. Tapi nanti kalau misalkan pas kondisi membaik, mereka bisa lebih kencang naiknya. Sementara di Indonesia kita lebih milih yang aman-aman saja. Jadi pilih di bond biar apa? Biar relatif lebih stabil. Karena masyarakat kita juga belum tahu. Kalau misalkan nanti pas harga sahamnya turun, banyak di saham, bisa-bisa dikomplain sama banyak orang kan. Ini kenapa kok dana pensiun saya turun gitu kan? Benar. Kayak gitu. Oh gitu ya Mas ya, menarik ya. Tapi kalau ngomongin kayak dana pensiun dengan pengaruhnya ke negara itu kayak gimana sih Mas? Katanya dana pensiun itu kan punya pengaruh fundamental ya bagi perekonomian negara. Itu bisa di breakdown nggak Mas? Maksudnya itu kayak gimana sih? Gini, semakin gede dana pensiunnya, itu kan sebenarnya dana pensiun ini bukan dana yang gampang lari gitu ya. Dana yang dikelola untuk jangka panjang, long term gitu. Nah, itu ditempatkan di mana? Di government bonds, saham, segala macam. Kalau semakin banyak dana yang tersimpan di dana pensiun, ekonomi kita akan semakin stabil. Kenapa? Contohnya kayak gini, Indonesia ini kan dananya lebih banyak dana asing ya. Dana asing lebih gede. Begitu ada kenaikan suku bunga, saham turun, langsung pada cabut. Suku bunga Amerika naik, langsung pada cabut ke Amerika lagi gitu kan. Begitu ekonomi baik, masuk lagi ke sini. Nah, sementara kalau dana pensiun kita gede gitu kan, banyak di capital market kita, banyak di bonds kita, begitu ada apa-apa, ya udah yang kalau misalkan sebagian besar memang dari dana pensiun, ya itu akan yang jagain gitu. Itu kalau dari sisi makronya. Sementara dari sisi mikronya nih, dari perorangannya, kalau dana pensiun semakin gede gitu kan, kita punya dana pensiun yang cukup-cukup 300 kali gaji tadi, anak-anak kita itu nggak akan jadi sandwich generation gitu kan. Sih. Nah, mereka itu akan lebih bebas untuk membangun masa depannya. Mau jadi pengusaha, mau bikin startup yang unicorn segala macam, mereka nggak pusing. Jadi dana pensiun itu akan sangat membantu ekonomi Indonesia untuk jadi lebih kuat. Satu negara ya. Kalau ada kesadaran. Betul, kalau sudah disiapkan sejak awal. Benar sih ya, kita harus memberantas generasi sandwich dengan menyiapkan dana pensiun. Jadi glowingnya nanti aja ya dikurangin. Glowing sekarang juga nggak apa-apa, asal ada budgetnya gitu. Ada porsinya Jangan ya. berlebihan ya. Nah Mas, ngomongin soal jenis-jenis dana pensiun tuh ada berapa jenis sih? Terus kayak pembedanya tuh apa manfaatnya? sih Mas? Kalau misalkan mau nyiapin dana pensiun ini yang ngikut dari program perusahaan dan program pemerintah ya, yang pasti ada JHT, BPJS TK itu wajib gitu kan ya. Itu semua orang harus ikut. Nah, biasanya di satu kantor itu ada mereka nyiapin, kalau misalkan mereka bikin unit sendiri, ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja ini dari sisi perusahaan ini nyiapin sendiri langsung si dana pensiunnya. Mereka yang kelola. Ada juga dana pensiun lembaga keuangan. Ini berarti dari sisi pemberi kerja, mereka pakai jasanya satu lembaga keuangan untuk bikin dana pensiun untuk karyawannya gitu. Nah, nanti dari sisi JHT ini kan ada JHT, ada jaminan pensiun gitu ya. Itu nanti kalau dari sisi dana pensiun lembaga keuangan nanti dibedakan jadi dua. Apakah manfaat pasti atau iuran pasti? Nah, kalau iuran pasti, ini ngantuk nggak ya? Saya jelasin kayak gini ya. Enggak Mas, enggak. Kalau iuran pasti, namanya kan iuran yang pasti ya. Jadi tiap bulan pasti dipotong sekian. Nanti dapatnya berapa itu nggak tahu, tergantung pengembangan investasinya. Jadi kita dapatnya lump sum. Nah, ada juga yang manfaat pasti. Kalau manfaat pasti itu kita nanti iurannya sudah ada, tapi nanti ketika pensiun dibayarkan setiap bulan. Sama kayak PNS gitu. Jadi tinggal teman-teman mau pilih, mau ikut yang iuran pasti, yang nanti kita dapatnya lump sum sekaligus gede, atau manfaat pasti yang kayak PNS, kita dapat per bulan. Jadi PNS itu juga dana pensiun juga tuh. Punya gitu. Iya. Itu makanya tadi kan Mas Dandi punya keinsecurean, ngantuk gak nih ya orang-orang dengar itu, tapi sebenarnya yang kayak gini-gini fenomenanya banyak di Indonesia yang kurang pada aware ya. Tapi kalau dari Mas Dandi sendiri gimana nih ngeliatnya, orang-orang banyak banget yang masih belum pada melek literasi keuangan, terus kalau dikasih konten keuangan juga ngantuk, tapi giliran ketipu marah-marah, merong-merong say. Terus soal yang dana, kita coba spesifik ke dana pensiun ini karena banyak banget sahabat kompas.com di media sosial yang pas baca soal tema dana pensiun ini merasa ya kan
gimana mempersiapkan dana pensiun, kita juga keuangannya gini-gini aja segala macam. Buat Dari makan aja Mas, susah gitu kan. iya, dari Mas Dani sendiri mungkin ada statement yang bukan meyakinkan sih, tapi kayak Menyadarkan gitu, lebih aware menyadarkan ya mereka. kalau ini tuh bukan masalah perkara gaji atau pekerjaan gitu. Ya, sebenarnya untuk nyiapin dana pensiun, nyiapin kemerdekaan finansial, financial freedom tadi, itu nggak butuh gede-gede kok duit kita setiap bulan. Kan orang-orang alasannya, gue nggak punya duit nih, gaji gue cuma segitu doang gitu. Padahal berapapun gajinya, berapapun penghasilannya, itu cukup minimal hanya dengan 10% aja gitu. 10% dari penghasilan kita setiap bulan diinvestasikan di instrumen yang kita ngerti. Kalau ngertinya deposito ya belajar lagi, jangan cuma deposito doang gitu kan. Tidak mau belajar. Nah, diinvestasikan di instrumen yang kita ngerti 10% per bulan aja. Itu selama kita kerja nanti minimal kita punya ya kalau nggak nyampe 300 kali gaji, minimal 100 kali gaji kita punya lah gitu. Kalau misalkan semakin besar yang disisihkan, misalkan 30% atau bahkan sampai 50%, 300 kali gaji itu bukan sesuatu hal yang mustahil dicapai gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak kok. Kalau gaji 10 juta, cuma nyisihin sejuta. Gaji berapa? 5 juta, cuma nyisihin 500.000 per bulan. 10% ya dari 10% aja gitu. Jadi jangan alasan gaji gue nggak ada, kekecilan gaji gue gitu. seperti itu. Sampo sama conditioner suka habis kebarengan soalnya. Jadi Sampo Kalau sekarang saya belinya sabun yang 3 in 1, bisa dipakai cuci tangan, sampo sama sabun. Ada iya? loh yang kayak di hotel ya? Iya. Apakah di hotel nih jangan-jangan? ngambil. Tapi emang benar. Misalnya kita harus memutus kayak banyak orang yang takut investasi karena takut ditipu, padahal sebenarnya ya dari awal bekali diri oleh pengetahuan seperti ini. Nah, Mas, untuk terakhir nih tips do and don'ts-nya deh buat kalau kita mau nyiapin dana pensiun kayak gimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Gini, kebanyakan yang nyiapin dana pensiun sebenarnya kalau di Indonesia kebanyakan masih punya anak gitu ya. Don'ts-nya dulu itu jangan nyiapin dana pendidikan mati-matian. Dana pendidikan anak perlu disiapin, tapi seperlunya aja. Karena anak masih bisa punya alternatif beasiswa ke sekolah yang lebih murah dan sebagainya. Benar-benar memaksakan gitu kan. ya banyak. Karena kalau kita pensiun nggak ada beasiswa buat orang pensiun. Kalau misalkan kemampuannya nyiapinnya itu untuk anak sekolah yang SPP-nya 1 juta sebulan, jangan maksain dengan SPP yang 10 juta sebulan. Benar. Nah, pertama itu. Jadi utamakan dana pensiun dulu. Terus kemudian investasi di instrumen yang agresif. Instrumen yang agresif kayak apa? Saham, terus kemudian reksadana, ETF. Nah, itu pelajari sebaik mungkin. Jangan ngerasa, ini kan resikonya tinggi, aku nggak mau. Nah, justru dengan kayak gitu, dana pensiun, financial freedom nggak akan pernah tercapai. Atau malah Spartan, kayak, oh ini tinggi, masukin aja semua gitu nah, ya. Kalau misalkan memang instrumennya tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau instrumennya nggak tahu, kata orang Bitcoin bakalan naik. Jangan. Masukin semua. Harus dipelajari, harus dipelajari. Mau Bitcoin, mau saham, mau apapun, harus dipelajari dulu. Itu tadi don'ts-nya. Don'ts-nya yang, ya jangan itu tadi gitu kan. Nah, do-nya itu tadi masukin ke instrumen yang agresif, belajar, terus kemudian cobain instrumen-instrumen yang kalian belum pernah tahu. Kalau misalkan taunya baru deposito, terus reksadana pasar uang, cobain saham. Aduh ngeri, cuman investasi saham itu nggak mahal kok sekarang. Misalkan sahamnya BCA berapa? 9 mahal itu. 9.000 ya? Buat saya. Satu lotnya 900.000, mahal juga ya? Buat saya mahal. Oke, kalau gitu, kalau nggak sanggup beli saham BCA, beli saham yang lain. Ada saham-saham perusahaan yang misalkan nih, ini bukan rekomendasi ya. Kalau masuk angin, minum tolak angin gitu kan. Udah muncul cuman 700 perak per lembar. Satu lot cuman 70.000 gitu. Perusahaannya bagus nggak? Secara fundamental bagus, tapi sahamnya memang lagi turun gitu. Nah itu bisa dicobain. Unilever cuman 3.000 gitu, 300.000 per bulan. Misalkan kayak gitu. Jadi bisa dicoba yang seperti itu. Dianalisis dan dipelajari. Dianalisa dan dipelajari. Ada 700 saham ya, yang tadi bukan rekomendasi, cuman contoh. Pelajari itu 700-700-nya. Sakit, mati pas. Dipilih yang ngerti aja, dipilih yang ngerti. Kalau saya pilih yang produknya saya pakai, industrinya saya ngerti, baru saya pelajari. Oke, makasih banyak Mas Dani udah ngobrol-ngobrol di kompas.com bareng Generasi Cuan. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
Nah itu dia sahabat kompas.com, ngobrol-ngobrol kita bareng Mas Dani Rahmat selaku Certified Financial Planner soal dana pensiun. Tersaksikan Generasi Cuan di episode yang akan datang di YouTube channel kompas.com, cari di playlist Generasi Cuan, dan kita juga ada YouTube channel sendiri namanya Generasi Cuan. Jangan lupa ya di subscribe, tersaksikan Generasi Cuan yang akan datang. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa.